Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, Senin malam hari ini tanggal 26 Januari 2026. Minggu depan sudah bulan Februari, waktu begitu cepat. Untuk itu mari kita mau senantiasa menggali firman Tuhan untuk lebih dalam mengenal Yesus, lebih cinta Tuhan Yesus, lebih mengasihi Tuhan, lebih taat kepada firman Tuhan. Sebab bagi kita tidak ada Tuhan lain yang layak kita sembah, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang besar, Dialah Bapa Yahweh, Allah yang perkasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala, itulah Yesus namanya. Ya, jadi banyak ayat dalam Alkitab membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan, pencipta segala-galanya. Dia sanggup melakukan perkara besar, mujizatnya dahsyat. Ini kita mau baca firman Tuhan malam hari ini, Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Selalu Yesus melakukan segala macam mujizat karena Dia Tuhan. Kalau Dia bukan Tuhan, tidak bisa melakukan mujizat. Seperti saya manusia tidak bisa melakukan mujizat. Mujizat yang saya dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan makan 4.000 orang. Waktu yang berapa yang lalu kita baca firman Tuhan, Yesus melakukan mujizat memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Saat ini memberi makan lagi 4.000 orang. Dahsyat Tuhan itu, karena Dia memang Tuhan Allah yang luar biasa. Saya Pastor Yakob Ramakan menyanyikan pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat sesuai firman Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya di dalam ini dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya dunia. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku ya Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Bapa, malam hari ini malam yang diberkati Tuhan.
Hari-hari hidupku adalah hari-hari untuk Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidupku. Hanya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Dan kami mau baca firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Kita semua disayang, dicinta, dihormati oleh Bapa di surga. Kita berharga, sungguh kita disayang, berharga kita di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43:4, itu Yesus selalu menolong kita. Yesus luar biasa kasih dan kuasanya. Amin. Yesus berkata dalam Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oh, berarti kuasa Tuhan tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Amin. Jadi situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ya, all the power. Oh, haleluya, saudara. Kalau sudah ada kuasa, dahsyat Tuhan itu tak terbatas. Kuasa Tuhan tak bisa dibatasi. Kan memang Dia pencipta segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan malam hari ini. Markus pasal ke-8. Puji Tuhan. Berurutan Bapak Ibu ya. Isi dengan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Supaya kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan diisi makanan rohani. Supaya kita rohani sehat. Menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan dosa, dunia penuh dengan kegelapan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hatiku dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya langkah-langkah kita terang, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Markus pasal 8 ayat 1-10, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-Nya dan berkata, coba semua orang datang kepada Yesus. Berbondong-bondong besar jumlahnya. Ya, seandainya saya diciptakan Tuhan bersama Bapak Ibu diciptakan Tuhan 2000 tahun lalu, sama kita hadir selalu menyaksikan. Ya, saya sendiri waktu Benny Hinn melakukan mujizat luar biasa dipakai Tuhan waktu di Ancol, saya sudah hadir sebagai anggota panitia, sudah berbondong ribuan, bahkan mungkin bisa ratusan ribu, mungkin jutaan yang hadir ya. Saya lihat sendiri itu, saudara. Segala macam Tuhan lakukan mujizat melalui hambanya. Orang berbondong-bondong datang, saudara. Memang fakta itu. Semua orang datang kepada Yesus seperti saat ini. Ya, semua orang datang kepada Yesus sebab hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan juru selamat yang sanggup menolong kita. Jadi mereka datang kepada Tuhan ya dan memanggil murid-muridnya. Yesus selalu dekat dengan murid-muridnya. Berarti Yesus juga dekat dengan kita. Karena Bapak, Ibu, Saudara semua bersama dalam murid-murid Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ayat 2 dikatakan, Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Coba ini bukti nyata, saudara. Yesus itu punya hati, tidak tegaan, saudara. Yesus punya hati penuh dengan belas kasihan. Oh, baiknya Yesus luar biasa. Sungguh. Kita bangga punya Bapa kita Yesus yang sangat besar kasihnya. Kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan yang begitu dalam, saudara. Kasih Tuhan sempurna, saudara. Ya. Dan ada mereka sudah 3 hari ikut Yesus dengan setia. Coba, saudara. 3 hari berarti Yesus kemana-mana mengikut terus itu setia. Mari kita jangan mau kalah. Sama. Ya, kita mau angka 3, angka kemenangan, angka kebangkitan. Mari kita mau semangat ikut Yesus. Bangkit kita ikut Yesus, saudara. Ya. Terus ayat ketiga, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Coba Yesus, ya, sangat cinta kepada kita semua. Setiap orang datang kepada Tuhan tidak pernah ditolak. Datang dari jauh, datang dari dekat, siapapun datang kepada Yesus, semua dihargai sama Tuhan. Disayang sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Jadi orang datang kepada Yesus jelas tidak akan sia-sia. Mereka datang dengan lapar, pulang dengan kenyang. Mereka, mari kita baca. Murid-muridnya menjawab,
bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Selalu pakai angka-angka punya arti kebenaran. Kemarin pada waktu kita baca Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ada 5 ketur roti, 2 ikan. Kalau dijumlah angkanya 5 plus 2 juga 7. 7 bicara angka sempurna. Yesus menyatakan dirinya sempurna. 5 itu bicara yang saya sudah tahu, itu bicara kasih. 2 bicara firman Allah. Kasih dan firman Allah. Itulah Yesus pribadi yang sempurna. Wah, luar biasa. Ini rahasia firman, saudara. Selalu dengan angka-angka yang menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu memang penuh dengan belas kasihan. Kalau angka 5. 2 bicara firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan 7 bicara kesempurnaan dari Tuhan. Angka 7 bicara roti, tidak bicara yang lain. Roti karena Yesus roti kehidupan. Di dalam Yesus ada sumber kehidupan. Maka Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Itulah Yesus Kristus. Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah dia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, mencah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-baginya, dan mereka memberikan kepada orang banyak. Di situ tolong garis bawahi saudara, mengucap syukur. Artinya setiap kita kalau menerima mujizat Tuhan, akan menerima mujizat Tuhan, awalnya ucapkan syukur dalam segala. Ini awalnya kan punya masalah, belum ada mujizat ini. Baru itu doa mengucap syukur, belum tahu mujizat. Jadi artinya setiap kita punya masalah, kita berdoa kepada Tuhan dan ucapkannya syukur. Jangan pernah ngomel, saudara. Seringkali orang kalau punya masalah ngomel duluan, komplain duluan kepada Tuhan. Jangan, saudara. Tapi lebih bagus kalau kita punya masalah, datanglah dengan mengucap syukur. Berdoa dulu kepada Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur, minta pertolongan Tuhan. Jadi itu ya, belajar kita. Setiap kita nggak terlepas dari masalah, banyak pergumulan. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita berdoa dulu sambil mengucap syukur. Dan dengan iman. Ya, jadi berdoa, mengucap syukur dengan iman. Terus apa yang dikatakan saudara? Setelah Yesus mengucap syukur, mencah-mecahkannya dengan iman. Mencah-mecahkannya berarti itu iman. Ya, melangkah dengan perbuatan. Ya, melangkah dengan iman. Sebab Yesus yakin kuasa mujizat dinyatakan. Terus ayat ke-7. Mereka mempunyai berapa ikan dan sudah mengucap berkat atasnya. Ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Lihat, 7 ada angka 7 lagi. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin. Mujizat Tuhan nyata. Jauh 2000 tahun yang lalu, Tuhan melakukan mujizat. Sampai saat ini kuasa Tuhan tetap bisa berlaku. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan ada saya. Yang penting, mari kita datang kepada Yesus, berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan iman kepada Tuhan. Dan ternyata kalau betul-betul kita menerima berkat Tuhan, ya, menerima mujizat Tuhan, maka kita harus membagi berkat-berkat. Lihat itu. Dia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Berkat diterima dari Tuhan, kita juga jangan lupa membagi berkat. Ya, berkat yang kita terima bukan dinikmati sendiri-sendiri, tapi Yesus melakukan mujizat untuk memberi berkat kepada banyak jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu miliki karakter suka memberi berkat. Ya, jadi di sini pembelajaran firman Tuhan supaya karakter Yesus itu harus ada pada kita. Karakter belas kasihan ada 5 poin ini. Jadi saya lihat ini. Yang pertama, memiliki sifat belas kasihan, hati baik. Kalau kita punya masalah, datanglah kepada Yesus dengan mengucap syukur. Dan keempat, miliki iman. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari kita belajar memberi berkat, membagi-bagikan berkat. Ya, itu miliki sifat seperti Tuhan Yesus, punya hati yang murah. Ya, itu mari melalui firman-firman membangun kehidupan kita untuk kita memiliki karakter sehat,
karakter ilahi. Di situ Tuhan akan tolong kita sehingga kehidupan kita menjadi serupa dengan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, apa Yesus miliki karakter yang sempurna, mari kita juga menjadi serupa dengan Yesus. Karena Tuhan itu baik, Dia cinta kita semua, Dia akan memberkati Bapak Ibu semua. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum Bapak Ibu baru tidur, selalu saya katakan berjaga dan berdoa menjelang kedatangan Tuhan, supaya kita jaga rohani kita, rohani sehat, jasmani sehat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, penuh dengan doa. Dan kita belajar 5 poin pada malam hari ini, yaitu yang pertama, Yesus punya belas kasih. Milikilah belas kasihan, miliki cinta kasih. Dan yang kedua, setiap kita punya masalah, datanglah kepada Yesus dengan mengucap syukur, ya, jangan dengan ngomel. Yang ketiga, berdoa dan berdoa kepada Tuhan, dan memiliki yang keempat, iman sama Tuhan, ya. Iman terjadi mujizat. Kalau terjadi mujizat, 5 hal, yaitu Bapak Ibu harus memberi berkat juga, membagi-bagi berkat, supaya kita tidak menjadi orang egois, tapi menjadi karakter Kristus, selalu punya cinta kasih. Cinta kasih juga harus ada bukti, perbuatan yang kelima. Perbuatannya apa? Membagi-bagi berkat. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.